Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tuhan selalu beserta kita meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Amin. Haleluya. Kembali lagi bersama kami di sini. Kita akan bersama-sama lagi untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami berharap kami bisa mendapatkan sesuatu hari ini. Begitupun Anda, dimanapun Anda berada. Mari kita pujikan pujian pertama. Ku hidup bagimu Tuhan Yesus. Sekolah kebenaran Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Rasakan hadirat Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan hadir di tempatmu sekarang berada. Kau hadir di sini. Terjadi di sini. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus, ya Yesus. Hadirat-Mu hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Ya Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri kesempatan untuk Roh Kudus hadir di tempatmu saat ini. Mari sembah Dia. Oh, layak ditinggikan Yesus. Sembah dengan kesungguhan hatimu saat ini. Oh, jangan biarkan keadaanmu, kesusahanmu mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Berikan waktu khusus untuk Tuhan hadir di tempat Anda berada saat ini. Hadir dalam kehidupanmu, dalam pujian penyembahanmu saat ini. Fokus pada Tuhan. Tinggalkan segala beban hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan hadir dimanapun kau berada. Seperti saat ini kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat. Oh Yesus, mari sembah Dia Tuhan. Dia layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sembahnya, oh layak ditinggikan, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan.
yakin Kau hadir di sini Tuhan, hadir di setiap kehidupan kami. Yesus, Yesus, terus mengalir di alunan musik. Sampaikan segala sembahmu, tujukan sembahmu padanya. Dia yang layak ditinggikan, Yesus sungguh besar. Oh Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini dengan setengah suara. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih untuk jamah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita siapkan hati kita, biar kita bisa menerima yang terbaik saat ini. Biarkan kita bisa menerima setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarkan firman yang tersampaikan oleh Dia benar-benar bisa tertanam dalam setiap kehidupan Anda, di dalam setiap kehidupan kami. Kita berikan hati untuk Tuhan, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Biarkan Ia yang mengkoreksi setiap hati kita, biarkan Dia yang menyucikan setiap hati kita, supaya setiap hati kita biar siap, biar lebih subur untuk ditanam oleh kebenaran firman, agar setiap firman yang kita dengar bisa kita pakai dalam setiap kehidupan kita. Ya Yesus, ya Bapa kami yang hidup, tolong kami Tuhan. Saat ini kami tidak mampu Tuhan. Kami hadir di sini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami berikan hati kami untuk Tuhan. Bersihkan setiap hati kami Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Suburkanlah hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menerapkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah setiap kata dan lidah dan mulutnya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, supaya ia bisa menyampaikan apa yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan bukan daripada manusia Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dalam tangan kuasa, dalam jamahan Roh-Mu Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara, kembali kita ketemu dalam ibadah streaming pada malam hari ini dari GPDI Ebenezer Sewaru. Saya harap dimanapun Anda berada, kita tetap dalam kasih karunia Tuhan, dalam menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, ternyata pada malam hari ini saudara masih bersambung lagi dalam episode yang selanjutnya tentang Yusuf. Saudara, saya harap kita tidak bosan ya, apalagi Joe yang selalu menemani saya setiap Jumat. Pasti mengikuti, kayaknya bassnya kebesaran ya. Pasti mengikuti setiap Jumat ya, puji Tuhan. Dan pada malam hari ini Joe kelihatan lebih semangat ya, karena ditemani bidadarinya. Jadi yang di sampingnya tadi adalah permaisurinya saudara. Nanti mungkin nextnya juga sama Pika dan Baby L ya, biar rame ya. Ya, puji Tuhan. Saudara sudah siap diberkati firman Tuhan pada malam hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian 39. Ya, ini lebih enak ya, tapi kurang keras dikit kayaknya. Yang mixernya, ya. Yang bukan mixernya, siapanya itu? Kontrolnya. Kejadian 39, kita akan buka ini terus saudara, sampai selesai. Kita akan kupas dari ayat yang ke-1 sampai yang terakhir. Kejadian 39, kalau sebelumnya kita kupas Kejadian 37, Kejadian 42, Kejadian 45, Kejadian 50 ya. Sekarang kita akan menggali dalam Kejadian 39 saudara. Kita akan mempelajari episode yang lain daripada 4 episode yang sebelumnya. Kita akan menggali dalam Kejadian 39 ini saudara, mulai ayat yang ke-1 sampai yang terakhir. Saat ini kita mau baca dulu di ayat yang ke-20 dan 21. Di sana dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi saudara, di sini dikatakan tuannya Yusuf di sini adalah Potifar, saudara ya. Jadi kisah ini dalam pasal ini diawali dari Yusuf dijual dan menjadi budak di rumah Potifar, saudara ya. Dia dijual dan akhirnya sampailah dia di rumah Potifar ini, saudara. Jadi kita sudah tahu bersama ya, sekalian sedikit flashback, bahwa di saat Yusuf mendapatkan mimpi, dia setelah itu dibuang dan dijual dan menjadi budak, saudara. Tetapi kita sudah pelajari dalam Jumat-Jumat yang sebelumnya bahwa dimanapun tahapan yang sedang dialami oleh Yusuf, dia tetap melakukan yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan. Itu poin yang kita pegang, saudara ya. Sore hari ini pun kita akan pegang poin itu bahwa di tahapan apapun dalam prosesnya, mulai setelah dia mendapatkan mimpi sampai dia mendapatkan penggenapan dari mimpinya, di tahapan apapun yang dia lewati, yang Tuhan izinkan untuk dia lewati, Yusuf selalu melakukan yang terbaik dari yang dia punya. Dia melakukan semaksimal mungkin dari apa yang bisa dia lakukan. Tidak terkecuali saat dia dibuang dan lalu dijual sebagai budak, saudara.
dan lalu dia bekerja di rumah Potifar. Dia pun juga melakukan yang terbaik. Di ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, di situ kita bisa melihat bagaimana cakapnya seorang Yusuf, saudara. Kita akan sekilas saja baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pegawai pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dari pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana cakapnya seorang Yusuf dalam bekerja. Meskipun dia saat itu menjadi seorang buangan, menjadi seorang yang dijual, menjadi seorang yang sudah tidak lagi berarti. Saya sudah katakan sebelumnya, nilainya adalah 0, saudara. Sebagai budak dia dijual, nilainya itu sudah nggak bernilai lagi. Sebagai manusia tidak memiliki hak gitu ya, sebagai hak asasi manusia tidak punya. Dia sudah kehilangan kebebasannya, dia harus mematuhi apapun yang tuannya perintahkan seperti itu. Tetapi saudara, dia tetap melakukan yang terbaik sehingga dia mendapatkan kasih dari tuannya, yaitu dari Potifar, dan segala hal di rumah Potifar menjadi kekuasaan Yusuf. Semua yang ngatur adalah Yusuf. Dia bisa dikatakan menjadi tangan kanan Potifar. Jadi meskipun dia saat itu dalam kondisi, dalam situasi, dalam status yang secara manusia sangat-sangat tidak baik, dia tetap melakukan yang terbaik. Bahkan Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf, saudara. Ayat yang ke-5, sejak ia memberikan kuasa di rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Oleh karena itu saudara, dari sini saya juga mau mengingatkan bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah melalui hidup kita, tempat di mana kita bekerja, berkarya, melakukan sesuatu, itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi di mana kita bekerja, perusahaan yang kita tempati untuk bekerja diberkati oleh Tuhan. Di mana kita bekerja kepada bos kita diberkati oleh Tuhan karena kita. Amin. Itulah yang terjadi, saudara. Meskipun Yusuf ini statusnya saat itu adalah seorang budak, tetapi itu tidak, keadaan yang ada pada dia pada waktu itu tidak menghentikan dia untuk melakukan yang terbaik. Itu karena Tuhan menyertai dia, maka semua yang dilakukan menjadi berhasil. Tetapi saya yakin saudara, kalaupun Tuhan menyertai dia, tetapi dia males-malesan, dia tidak melakukan bagiannya, dia nggak rajin, dia nggak jujur, meskipun apapun itu tidak akan berhasil, saudara. Ya apa enggak? Karena Tuhan itu bukan yang tukang sulap gitu, saudara ya. Tuhan juga butuh kerjasama dari kita. Kita harus melakukan bagian kita juga, saudara. Maka dari itu Tuhan menyertai kita dan apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Saudara jangan berkecil hati di posisi kita saat ini dimanapun kita berada. Asalkan kita tetap melakukan yang terbaik dan penyertaan Tuhan itu ada buat kita, maka apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bukan hanya kita yang diberkati Tuhan, tetapi dimanapun kita berada, orang yang ada di sekeliling kita pun juga ikut diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya saudara, setelah Yusuf melakukan apa yang terbaik yang dia lakukan, yang dia bisa lakukan, semua yang bisa dia kerjakan, semua yang bisa dia berikan sudah dia berikan. Selanjutnya apa yang dia dapatkan? Di ayat-ayat yang selanjutnya saudara,
kita melihat bahwa Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara. Saya tidak perlu membahas ya saudara ya, bagaimana prosesnya, saudara pasti tahu ceritanya. Karena istri Potifar ini menggoda Yusuf dan Yusuf tidak mau, saudara. Dan digodanya itu enggak cuma satu kali, saudara, berulang kali. Tetapi Yusuf tetap menolak dan akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. Setelah dia melakukan yang terbaik yang dia bisa, dia memberikan segalanya yang dia bisa. Apa yang Yusuf dapatkan? Dia difitnah, saudara. Keadaan mengizinkan dia untuk dia difitnah dan selanjutnya bukan cuma difitnah, tetapi dijebloskan ke dalam penjara. Ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan. Raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Mungkin di antara kita ada yang merasa sudah melakukan yang terbaik. Sudah berprestasi mungkin di karir kita. Mungkin sudah melakukan yang terbaik sebagai istri dalam rumah tangga kita. Sebagai suami dalam rumah tangga kita. Sebagai anak, sebagai orang tua, kita sudah merasa sudah melakukan yang terbaik. Memberikan apapun yang kita bisa berikan. Sudah loyal, sudah setia, sudah kerja keras, sudah jujur. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bisnis kita, untuk usaha kita, kerja keras, ulet, telaten, pantang menyerah. Rasanya keringat itu kalau bisa diperes dapat 1 ember gitu mungkin saudara ya. Kita sudah lakukan apapun yang bisa kita lakukan, sudah kita berikan. Tetapi apa yang kita dapatkan? Bukannya penghargaan, bukannya reward, bukannya hadiah, bukannya hasil yang memuaskan, tetapi kadangkala kita malah mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Pernah nggak seperti itu? Itu rasanya gimana? Kalau kita lagi ujian, memang kita tahu kita nggak belajar, memang kita tahu kita lagi nonton bola atau nonton film Korea, terus kita memang sengaja nggak belajar, lalu kita dapat bebek gitu ya, dapat 2. Apa yang kita lakukan? Oh ya, Jan aku gak belajar kok gitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar, bukan cuma sistem kejar semalam atau SKS, tapi kita setiap hari belajar, mau ujian kita juga belajar, kita hafalkan sedemikian rupa, soal-soal itu kita kerjakan semuanya, di saat kita sudah kerjakan semuanya, ternyata hasilnya kita dapat 3. Apa yang kita kerjakan? Apa kita lakukan? Mungkin kertas ujiannya nih diuntel-untel. Diganti. Mungkin kita datengin rumah gurunya gitu ya. Protes ya. Tapi kadangkala hidup menempatkan kita di posisi itu. Dan kadangkala Tuhan pun izinkan kita berada di posisi itu. Dan kita biasanya loh ini protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Bukankah aku sudah begini? Bukankah aku sudah begitu? Bukankah meskipun aku sudah diperlakukan tidak baik, aku sudah disisihkan, aku sudah disepelekan, tapi aku tetap bekerja keras, tapi aku tetap melakukan yang terbaik yang aku bisa, tetapi kenapa hasilnya masih seperti ini? Kenapa Tuhan aku sudah berusaha membuka usaha ini bertahun-tahun, apapun yang bisa lakukan aku lakukan, bahkan aku tidur tengah malam, aku bangun pagi-pagi buta, aku lakukan yang terbaik loh Tuhan, aku gak males-malesan loh Tuhan, tapi kenapa Engkau izinkan aku ditipu orang? Mungkin begitu saudara. Kenapa Engkau izinkan ada sainganku yang tiba-tiba muncul yang mengambil semua customerku? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Mungkin pernah saudara, kita ada dalam posisi Yusuf. Dia yang adalah budak tetap melakukan yang terbaik. Bahkan dia cakap, berkat dia Potifar diberkati Tuhan. Tetapi malah yang dia dapatkan, dia difitnah dan dimasukkan penjara. Ini bukan hanya pernah terjadi ke dalam diri Yusuf, saudara. Saya yakin dan percaya dalam fase hidup kita pasti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kita pernah mengalami apa yang Yusuf alami, saudara. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sikap kita akan berubah saat
keadaan kita juga berubah? Bagaimana sikap kita saat keadaan kita berubah dari yang mulai membaik menjadi sangat tidak baik? Apakah karakter kita juga ikut berubah? Ya wes lah, aku sudah berusaha yang terbaik, hasilnya ya tetap seperti ini. Ya wes lah kalau gitu. Aku sudah berusaha setia sama Tuhan, ternyata Tuhan masih izinkan aku untuk kecewa. Ya sudahlah kalau gitu, aku enggak lagi setia. Ya udahlah kalau gitu, aku enggak lagi melayani Tuhan. Ya udahlah kalau gitu, aku enggak lagi melakukan firman. Ya udahlah aku lakukan lagi apa yang aku lakukan sebelumnya. Toh percuma, sebelumnya aku berdosa, lalu sekarang aku berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Toh Tuhan masih izinkan ini terjadi, mendingan saat dulu aku berdosa. Apakah kita bersikap seperti itu? Apakah saat keadaan itu berubah menjadi tidak baik, maka karakter kita, sikap kita juga ikut jadi tidak baik? Atau kita tetap mempertahankan kualitas kita apapun juga keadaannya? No matter what gitu ya. Kita tetap mempertahankan kualitas kita. Bisakah kita seperti itu, saudara? Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya tidak merubah sedikit pun kualitas yang dimiliki oleh Yusuf. Di saat dia menjadi seorang anak kesayangan, di saat dia menjadi seorang budak, di saat dia menjadi tangan kanannya tuannya, sampai di saat dia menjadi narapidana lagi, saudara. Jadi kehidupannya ini up and down, saudara, tapi terlalu drastis gitu ya. Dari baik, sangat tidak baik, menjadi baik lagi, sangat tidak baik lagi. Meskipun keadaannya itu berubah, naik turun, tetapi karakternya stabil. Stabilnya itu bukan di bawah, saudara, tapi stabilnya di atas, stabil dalam berkualitas. Amin. Coba katakan kanan kirimu, dimanapun saudara berada ya, tetap stabil berkualitas. Amin. Jangan biarkan keadaan menurunkan kualitas kita. Jangan biarkan pencobaan, permasalahan, orang-orang di sekeliling kita menurunkan kualitas kita. Karena memang itulah sebenarnya tujuannya, saudara. Iblis memberikan cobaan untuk menurunkan kualitas kita. Jangan mau kita kalah, saudara. Jangan sampai kita kalah, saudara. Tuhan tidak memberikan pencobaan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak memberikan pencobaan. Tuhan hanya mengizinkan. Di saat Tuhan mengizinkan pencobaan itu, jangan sampai kualitas kita berubah. Meskipun keadaan berubah, jangan sampai kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita, kualitas kesetiaan kita ikut berubah. Tetapi di saat keadaan itu tidak baik, biarlah kerohanian kita, iman kita, kesetiaan kita bukan hanya stabil, tapi meningkat. Amin, haleluya. Itu yang harus kita perlihatkan kepada dunia, supaya dalam kondisi apapun kita tetap menjadi teladan, kita tetap menjadi berkat, saudara. Kita yang sebagai ibu rumah tangga, kita yang sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai apapun itu, saudara. Apakah kita akan menjadi ibu yang baik di saat hanya kita memiliki anak-anak yang baik? Lalu saat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak baik, apakah kita juga boleh berubah menjadi ibu yang tidak baik? Boleh enggak, saudara? Padahal di saat anak-anak kita katakan sedang tersesat, disitulah sedang mereka membutuhkan ibu yang baik. Jadi saudara, kita tidak menjadi ibu yang baik di saat hanya kita memiliki anak-anak yang baik. Di saat Tuhan izinkan anak-anak kita mungkin tersesat, disitulah saatnya anak-anak kita membutuhkan kita sebagai ibu yang baik. Apakah kita hanya menjadi istri yang baik di saat suami kita baik? Lalu di saat suami kita terpuruk dan dia melakukan kesalahan, kita boleh menjadi istri yang tidak baik? Karena suami kita juga sedang tidak baik.
Boleh nggak seperti itu, saudara? Malah di saat suami kita tidak baik, kita di situ dibutuhkan peran kita sebagai istri yang baik. Amin. Malah di saat istri kita tidak baik, disitulah dibutuhkan seorang peran suami yang baik. Bener nggak, saudara? Jadi di saat keadaan tidak baik-baik saja, disitulah yang terutama dibutuhkan peran kita, effort kita yang terbaik. Dan akhirnya, saudara, singkat kata, Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Dalam ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ini poin yang akan kita masuki, saudara. Ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi saudara, ada hal yang sama di sini. Ayat yang kedua dan ayat yang ke-21 yaitu saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Saat Yusuf dijual sebagai budak, Tuhan menyertai Yusuf. Saat Yusuf dibuang, difitnah, dijebloskan ke dalam penjara sebagai seorang tahanan, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ini poin penting yang pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Katakan kanan kirimu, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Haleluya. Tidak masalah, saudara. Tuhan izinkan kita menjadi apapun, mengalami apapun, asalkan Tuhan tetap ada buat kita. Tidak masalah. Tuhan izinkan kita, Tuhan suruh kita memerankan apapun seperti yang diperankan oleh Yusuf. Jadi budak, oke. Jadi tahanan, oke. Asalkan Tuhan tetap ada buat Yusuf. Asalkan Tuhan tetap ada menyertai kita. Apapun, situasi apapun, keadaan apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tidak menjadi masalah asalkan Tuhan tetap ada bagi saudara dan saya. Amin. Asalkan Tuhan tetap ada. Dimanapun kita, mau di gunung, mau di lembah, mau di atas bukit, mau di pinggir jurang, dimanapun kita berada, asalkan ada Tuhan, tidak ada masalah, saudara. Amin. Asalkan ada Tuhan, Tuhan tetap bisa bela saudara dan saya. Itu poin pentingnya, saudara. Meskipun kita katakan sedang di atas gunung, apabila tidak ada Tuhan bersama dengan kita, tinggal tunggu waktunya kita terpeleset dan tidak dapat tertolong lagi, saudara. Tetapi asalkan ada Tuhan, di lembah sekalipun, di dalam api sekalipun, firman Tuhan katakan kita tidak akan dihanguskan, saudara. Di dalam lautan sekalipun kita tidak akan dibiarkan Tuhan tenggelam, asalkan ada Tuhan. Tuhan yang akan menjaga saudara dan saya. Tuhan yang akan membela saudara dan saya. Tuhan yang akan menolong, menyertai, memberikan mujizat, memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Asalkan ada Tuhan, kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 tadi, saudara, ayat yang ke-21 sampai 23. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bukan hanya sebagai budak, saudara. Sebagai tahanan sekalipun dia tetap berkualitas.
budak yang berkualitas, tahanan yang berkualitas. Wow, luar biasa kan? Kalau kita menjadi sesuatu yang mungkin sudah bagus ya, umpamanya bos berkualitas itu biasa saudara ya. Karyawan yang berkualitas itu biasa. Tapi ini budak berkualitas, tahanan berkualitas. Kenapa bisa begitu? Karena dia disertai oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi spesial bila Tuhan berkenan menyertai kita, saudara. Dimanapun posisi yang hidup tempatkan kepada dia, asalkan ada Tuhan yang menyertai, maka dia tetap menjadi spesial dan berkualitas, saudara. Ini tidak masuk akal, saudara. Kalau kepala penjara itu paling banter itu mempercayakan kepada sipir penjara gitu ya. Mempercayakan seluruh tahanan loh ini. Bukan cuman seluruh kebersihan tahanan atau makanan tahanan. Ini dikatakan mempercayakan semua tahanan dalam penjara. Mana ada sampai sekarang, saudara, tahanan dipercayai tahanan yang lain, mana ada? Mana ada, nggak ada kan? Tapi itu terjadi dalam Yusuf. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan melebihi apa logika kita yang bisa dikatakan oleh akal kita, saudara. Tuhan bisa membuat kita berkualitas itu di atas rata-rata. Nggak cuman kualitasnya itu dalam kualitas yang standar gitu, enggak, saudara. Umpamanya bagus itu 7-8 gitu ya. Bukan cuman Tuhan bikin Yusuf ini 9 atau 10, lebih dari perfect, saudara. Iya kan? Dia memimpin atau menguasai tahanan-tahanan yang lain. Sampai kepala penjara gak perlu ngapa-ngapain. Seperti halnya Potifar. Sampai dia gak perlu ngapa-ngapain. Yang perlu dia urus cuman makanannya aja. Selebihnya itu Yusuf semua yang ngerjain. Demikian juga saat dia di penjara. Dia sangat-sangat berkualitas. Berkat penyertaan Tuhan. Dia sangat-sangat bagus kinerjanya. Sampai-sampai apa yang melebihi kapasitasnya dipercayakan bagi dia. Sungguh luar biasa arti kepercayaan, arti penyertaan Tuhan itu buat kita. Pastikan dalam hidup kita yang singkat di dunia ini, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan gak cuman Tuhan yang kita panggil Tuhan di hari Minggu atau di hari apa saat kita pelayanan. Bukan cuman ada di Alkitab kita yang kita baca, tapi Tuhan benar-benar hadir, menyertai kita, ada dalam hidup kita. Kuasanya nyata dalam hidup kita, penyertaan pembelaannya nyata dalam hidup kita. Kalau enggak, rugi kita, saudara. Rugi kita, buang-buang waktu kalau kita nggak sampai mendapatkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau sampai kita dapatkan penyertaan Tuhan, hidup kita ini bukan hidup yang rata-rata, bukan kualitas yang rata-rata, tetapi Tuhan akan bawa hidup kita sangat-sangat berkualitas, melebihi apa yang logika kita bisa bayangkan. Kita menjadi sesuatu yang lebih dari ekspektasi kita, saudara. Itu yang akan Tuhan berikan kalau Tuhan ada menyertai hidup saudara dan saya. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, pastikan Tuhan ada buat kita. Tidak peduli dimanapun posisi kita sekarang, di lembah atau di pinggir jurang, saat kita ngelirik ke samping, itu sudah jurang yang menakutkan. Mungkin kita dalam posisi itu sekarang, gak peduli, saudara. Gak peduli, saudara, dimanapun posisi kita sekarang ini. Asalkan ada Tuhan, cukup. Asal ada Tuhan, cukup. Dan saya bersyukur di dalam posisi apapun hidup saya saat ini. Saya tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan saya. Saya katakan sama Tuhan, terserah Tuhan mau izinkan apapun. Mau saya Tuhan taruh saya di pinggir jurang yang menakutkan bagaimanapun. Asalkan saya tahu Tuhan ada, oh Tuhan ada, oh ini ada Tuhan, oh ini Tuhan ada buat aku. Cukup Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, enough. Saya tahu, melewati apapun itu, semenakutkan apapun itu, dunia katakan sefatal apapun itu, belum tentu apa yang dunia katakan itu yang Tuhan katakan.
Belum tentu apa yang dunia pastikan itu yang Tuhan pastikan. Asalkan ada Tuhan cukup. Pastikan dalam setiap perjuangan kita, dalam setiap langkah kita mengiring Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sekarang, keputusan apa yang sedang kita jalani sekarang, pastikan Tuhan menyertai kita. Apabila kita tolah-toleh, Tuhan gak ada, berbalik sekarang saudara. Berbalik sekarang. Karena dimanapun kita berada, bila Tuhan tidak ada, berarti ujungnya itu malapetaka. Dimanapun posisi kita, bila kita tolah-toleh dan gak ada Tuhan, ujungnya malapetaka. Coba kita tolah-toleh. Ada Tuhan gak? Kalau kita ragu, waduh, bergumul sekarang saudara. Tapi kalau kita memang memastikan, oh iya ya, gak ada Tuhan ya. Aku gak rasa damai ya, aku gak rasa gini. Berbalik sekarang, karena tanpa penyertaan Tuhan ujungnya hanya malapetaka saudara. Tapi dengan penyertaan Tuhan, di lembah sekelam apapun kita sekarang, ujungnya pasti damai sejahtera, masa depan yang terbaik, janji-janji penggenapan dari janji Tuhan, itu yang akan kita tuai saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ada dalam perkenanan Tuhan, disertai oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tetap rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita menyerah kepada apapun yang Tuhan tuntun, kemanapun Tuhan bawa. Meskipun saat ini seperti yang Yusuf alami, sedang ada dalam penjara, sedang ada dalam mengabdi di rumah Potifar sebagai budak, dimanapun posisi kita setidak enak apapun itu, tetap jalani dengan setia dengan segala kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Dalam situasi apapun, Yusuf tetap merendahkan dirinya dan tetap setia menjaga kualitasnya, tetap berkualitas dan Tuhan tetap menyertai dia. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan menjadi bagian kita. Apapun yang kita bisa berikan yang terbaik itu kita berikan. Tidak peduli sedang di situasi apapun Tuhan bawa saat ini. Semasa itu masih ada Tuhan bersama dengan kita, cukup saudara. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan akan tinggikan saudara dan saya di tempat yang semestinya. Dalam janji Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara dan saya. Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik saudara. Enggak selamanya ada di penjara kok. Enggak selamanya menjadi budak kok. Enggak selamanya ada di lembah kok. Enggak selamanya kita di samudra yang menakutkan kok. Ini cuman temporary saudara. Cuman sementara. Katakan sampingmu, cuman sementara. Cuman sementara. Oke? Cuman sementara, cuman seakan-akan kita ini mendramatisir keadaan. Aduh, rasa-rasanya yang aku sedang alami ini gak ada ujungnya. Gitu saudara ya. Kayak kita sedang mau tenggelam di tengah samudra, saudara tahu samudra ya. Kalau sudah di tengah-tengahnya itu gak ada, di sana semua keliling berapa derajat itu muter itu gak ada pulau saudara. Jadi kayak gak ada ujungnya gitu saudara. Mungkin kita merasa seperti itu saudara. Seperti seakan-akan tidak ada ujungnya saudara. Padahal enggak saudara. Apa yang kita alami itu temporary saja. Tetapi di saat Tuhan izinkan itu, bagaimana sikap kita, apakah kita tetap mempertahankan kualitas kita apa enggak. Itu yang menentukan apakah kita akan sampai kepada penggenapan janji Tuhan atau tidak. Tapi bila kualitas kita turunkan, karakter kita berubah, kita kembali kepada hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak akan mencapai janji yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Jadi dalam situasi inilah kesempatan kita untuk menunjukkan bagaimana kualitas kita itu tetap berkualitas di hadapan Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap
setia untuk melayani Tuhan. Kita tetap setia untuk berkorban bagi Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap haus dan lapar akan Tuhan. Dalam situasi seperti ini sekalipun kita tetap berbuah. Maka itu yang Tuhan perhitungkan. Di waktu yang tepat, semua janji yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita pasti akan digenapi bagi saudara dan saya. Temporary saja saudara, badai ini cuman sementara saudara. Saudara tahu apa enggak? Kalau ada Tuhan, saya kan tadi sudah katakan, asalkan Tuhan ada buat kita ya. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, enggak ada badai yang mampu berlama-lama saudara. Amin. Di saat murid-murid menghadapi badai, oh ya ada Tuhan tapi ada badai. Oh ya bisa. Meskipun ada Tuhan tetap ada badai, bisa nggak? Bisa. Tetapi nggak ada badai yang mampu berlama-lama bila ada Tuhan. Amin. Ini cuma sementara. Katakan kepada badaimu saat ini, hei badai kamu sementara. Amin. Katakan sambil judes gitu loh saudara. Hei badai, sementara kamu, sementara. Bentar lagi go out. Diusir sama Tuhan. Amin. Tidak ada badai yang berlama-lama, tahan berlama-lama. Tidak ada badai yang cukup kuat yang mampu menghancurkan kita bila ada Tuhan bersama dengan kita. Tapi aku sudah babak belur, aku sudah bengkak semua ini, badanku dihantam, kapalku ini sudah mau hancur. Katakan kapal kita sudah hancur sekalipun, kalau ada Tuhan tidak akan tenggelam saudara, amin. Mungkin kapal kita sudah nggak berbentuk kapal, cuman tinggal satu balok gitu aja ya. Tetapi itu tidak akan dapat menenggelamkan kita. Katakan nggak ada kapalnya lagi saudara, kayunya sudah habis semua mungkin. Itu pun kita tidak akan tenggelam, amin. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, semakin parah keadaan kita, semakin luar biasa mujizat yang akan Tuhan bisa kerjakan buat saudara dan saya. Kita akan dibuat Tuhan berjalan di atas air, karena perahunya tadi sudah hancur saudara. Tuhan tidak akan biarkan kita tenggelam. Asal ada Tuhan, mau badai kek, mau apapun kek, mau Goliat kek, mau apapun. Cuman sementara, kamu cuman numpang lewat di hidupku, bentar lagi kamu out. Karena ada Tuhan yang menyertai hidupku. Penyertaan Tuhan itu begitu pentingnya saudara, sangat-sangat penting saudara. Mazmur 23 ayat 34 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa gada dan tongkat saudara? Karena gada dan tongkat itu adalah senjata yang dimiliki oleh gembala untuk melindungi domba-dombanya. Dari musuh, dari serigala. Di saat domba-domba ini mulai tersesat, gada itu Tuhan pakai untuk menarik leher domba itu kembali ke jalan yang benar saudara. Ini kan bentuknya kan melingkar begini saudara, jadi dikait seperti ini saudara, untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan jalan yang sudah ditetapkan oleh gembalanya saudara. Di saat Daud itu melihat gada dan tongkatnya Tuhan sebagai gembala, itu dikatakan itulah penghiburannya saudara, itulah yang menghibur aku. Saudara, di saat kita melihat gembala kita yang baik yaitu Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita melihat gada dan tongkatnya Tuhan, kita tenang. Amin. Meskipun di sekitar kita melihat di situ ada serigala, ada macan, ada beruang yang berusaha untuk menyerang kita. Tapi di saat kita melihat, oh ada gembalaku, dia memegang gada dan tongkat, itulah sukacita kita. Kita akan tetap tenang karena ada gembala kita yang akan selalu melindungi kita, yang akan selalu membela kita. Nanti saudara, bukan kita yang berperang melawan serigala itu, tapi gembala kita yang baik itu saudara, yang akan berperang melawan mereka. Kita cuman diem aja. Amin. Karena dialah gembala kita yang baik. Apapun yang hendak menyerang kita, kita cuman diam aja. Karena kita punya gembala yang baik, yang menyertai kita. Di saat kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, maka tidak akan ada musuh yang mampu menghancurkan kita. Karena dia Allah yang begitu luar biasa, kasih setianya luar biasa, mujizatnya itu nyata, pembelaannya itu luar biasa bagi saudara dan saya. Tuhan menyertai Yusuf.
Tuhan memberikan kasih setianya kepadanya. Kasih setianya Tuhan itu dilimpahkan bagi Yusuf. Oleh karena itu meskipun dia menjadi budak, meskipun dia menjadi tahanan, tetapi dia boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga kepercayaan demi kepercayaan boleh diberikan kepada. Sekalipun kita saat ini dalam badai, dalam pencobaan, tapi kasih setia Tuhan itu tidak berhenti mengalir, saudara. Berapa banyak kasih setia Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dalam badai pencobaan yang sedang saya alami pun begitu luar biasanya kasih setia Tuhan itu yang saya alami. Yang juga saya saksikan kepada sahabat-sahabat saya, kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Saya saksikan kepada mereka bagaimana pembelaan Tuhan itu nyata. Yang tidak dapat dipikirkan oleh logika itu yang Tuhan kerjakan buat saya. Sungguh luar biasanya kasih setia Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara, pertahankan kualitas kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan ada buat kita. Penyertaan Tuhan ada buat saudara dan saya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya saudara, dalam fase apapun kita saat ini, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat membuat kita berhasil dan sampai kepada tujuan dengan selamat. Pastikan penyertaan Tuhan ada buat saudara dan saya. Jalani saja bersama dengan Tuhan. Maka penggenapan janji Tuhan tinggal tunggu waktu. Tuhan akan mengangkat kita di waktu Tuhan yang tepat. Haleluya. 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 Tetap jaga kualitas, tetap stabil, situasi apapun, permasalahan hidup apapun. Karena Yesus, karena Allah adalah alasan kita ada saat ini. Dan alasan saat kita bertahan saat ini. Terima kasih Tuhan. Percayalah bahwa ada akhir, ada finish yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin. Haleluya. Dan percayalah Tuhan akan tetap menyertai setiap jalan kita. Situasi apapun. Terima kasih Engkaulah Tuhan. alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Pimpin aku Tuhan. pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu.
ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang tidak memahami apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang berusaha mencari jalan keluar sendiri karena kita tidak sabar akan pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang protes dan mempersalahkan Tuhan. Kenapa izinkan semuanya ini terjadi, saudara? Dimanapun posisi kita saat ini, jangan sampai merubah kualitas kita di hadapan Tuhan. Tetap jaga hidup benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tetap berkenan menyertai saudara dan saya. Dan di saat penyertaan Tuhan itu tetap ada buat kita, maka apapun bisa Tuhan kerjakan buat kita. Jalan yang tertutup seperti apapun bisa Tuhan buka buat saudara dan saya. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Kuasanya nyata, penyertaannya nyata. Izinkan Tuhan menguatkan kita dimanapun posisi kita pada malam hari ini, pada saat ini. Di fase manapun kita, izinkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Separah apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tetap jaga kualitas kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap sertai kita, akan menolong kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat berkat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Sungguh luar biasa saat kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki gembala yang baik yang seperti Engkau Tuhan. Gembala yang setia, gembala yang selalu ada buat kami, yang membela kami, melindungi kami. Di saat apa yang kami lakukan itu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di saat apa yang kami perjuangkan itu seturut yang Tuhan mau, maka kami akan percaya penyertaan Tuhan ada bagi kami. Kami akan mengalami bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan membuka jalan bagi kami. Tuhan memberikan kami terobosan yang baru. Asalkan ada Tuhan bersama dengan kami. Tolong kami ya Roh Kudus,
agar dalam himpitan apapun kami tetap menjaga kualitas, kami tetap hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Daging kami ini tidak mampu Tuhan, daging kami ini memberontak Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami tetap menguatkan kami, sehingga apapun kondisi yang Tuhan izinkan menimpa hidup kami tetap memiliki kualitas di hadapan Tuhan. Kami tetap setia, kami tetap melakukan firman-Mu, kami tidak mengecewakan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap berkenan menyertai setiap langkah perjalanan kami. Tuhan tolong setiap kami dan juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan streaming pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada saat ini dalam kondisi apapun. Mungkin sakit penyakit yang sedang menekan, permasalahan yang sedang menekan, permasalahan perekonomian, bisnis, kesehatan, apapun. Tidak ada satupun yang terjadi di luar izinnya Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa Tuhan tetap dalam kontrol atas semua yang terjadi. Dan kami tetap berserah penuh kepada pertolongan Tuhan. Di saat kami melihat ada Tuhan di samping kami, menyertai kami. Itulah sukacita kami Tuhan. Itulah sukacita kami. Tidak masalah dalam keadaan apapun kami saat ini. Di posisi manapun kami saat ini. Tidak menjadi masalah. Asalkan Tuhan ada bersama dengan kami. Maka kami pasti akan baik-baik saja. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang begitu setia. Terima kasih Tuhan yang menjadi pembela kami. Kami tidak masalah Tuhan, tidak ada siapapun yang menolong kami. Asalkan ada Tuhan yang bersama kami. Tuhan pasti akan kirimkan orang-orang yang baik yang Tuhan pakai untuk menolong kami. Untuk membawa kembali kami bangkit di dalam tempat yang seharusnya Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami terima kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan beri pada malam ini. Dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, sekian streaming kami pada malam hari ini. Amin. Kita ketemu lagi di hari Senin saudara. Jadi ini sekalian pengumuman ya kalau ada yang belum tahu. Jadi kami sekarang bukan cuman Rabu dan Jumat, tetapi juga Senin saudara. Jadi Senin, Rabu dan Jumat. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan tetap siap, sedia. Semakin semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah melalui streaming yang live dari GPD Ebenezer Suwaru ini dapat menjadi kekuatan. Bukan hanya buat jemaat Ebenezer Suwaru, tetapi buat jemaat Tuhan. Dimanapun, di seluruh dunia, dimanapun kita berada, biarlah sarana ini dapat menjadi saluran berkat bukan dari kami, tapi dari Tuhan buat kita semua. Terima kasih buat setiap like, saudara, komen, saudara itu sangat menyemangati kami untuk kami semakin setia melayani Tuhan. Tapi kalaupun enggak juga enggak masalah. Yang penting saudara diberkati melalui ini semua, kami bersuka cita dan itu kerinduan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Sampai bertemu lagi, Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Haleluya.